Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kemarin kita berkutat tentang masalah verbal ya, kita kemarin puas-puasin di verbal logical, maka di kesempatan kali ini kita beralih lagi nih ke aritmatika. Nanti nggak tahu deh, ini akan puas-puasin dulu di aritmatika atau akan kita combine dengan soal diagram reasoning. Nanti boleh deh teman-teman kasih masukan ya di kolom komentar. Mau puas-puasin di aritmatika dulu atau lompat nih di diagram reasoning, atau soal deret angka juga boleh kita bahas. Tapi sebenarnya soal-soal yang lain pun sudah banyak kita bahas. Teman-teman kalau misalnya belum tonton video-video yang lain, boleh ditonton video-video yang lain. Banyak video-video yang bagus tentang TKD ya. Jadi membahas soal-soal TKD dari mulai aritmatika, kemudian diagram reasoning, kemudian verbal logical, dan masih banyak lagi. Boleh ditonton, ada beberapa video di bawah itu sekitar 15-an video. Boleh scroll banyak banget video-video yang bagus yang bisa teman-teman tonton untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan teman-teman untuk menghadapi tes TKD ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan makin siap nih di detik-detik terakhir kita mau menjelang TKD. Yuk lanjut, kemarin kita bahas sudah sampai, kalau salah sampai nomor ini deh, kita lanjut ya ke soal nomor 13 di video sebelumnya ya, kalau yang teman-teman belum nonton. Yuk ke soal nomor 13. 85% dikurang 25% ditambah 1,25 dikurang 3/1/4 ya. Ini ada mulai dari operasinya dulu deh, ada negatif atau pengurangan, penjumlahan, kemudian pengurangan. Aman ya, tidak ada kali dan bagi, berarti tidak ada yang perlu didahulukan. Semuanya boleh dioperasikan yang mana dulu, tapi kombinasinya ini ada persen, kemudian ada koma, dan ada pecahan. Yuk, kita nggak ada masalah nih, yang sama dulu kita operasikan. 85% dikurang 25%, ini 60%. Kemudian dikurang dengan, ini dioperasikan dulu, nggak ada salahnya. 3/1/4, ya 1/4 itu 0,25 ya. Jadi 3/1/4 adalah 3,25. Jadi 1,25 dikurang 3,25. 0,25 dikurang 0,25 coret. Oh ini plus, sorry, ini ada plus nih, tandanya ketutupan ya. Ini plus ya aslinya ya. Ya plus ya. Jadi 60% dikurang 60% ditambah 1 dikurang 3. Berarti 60% dikurang 2 ya. Karena 1 dikurang 3 itu adalah minus 2. Jadi 60% dikurang 2. 60% ini jika disederhanakan maka 0,6 dikurang 2, maka nilainya adalah minus 1,4. Jawabannya ada D ya. Yuk ke soal nomor 14. Jika R dikali Y min 2 sama dengan B, maka Y adalah ya. Kalau ada soal seperti ini kita kalikan gini ya. R dikali Y, kemudian R dikali min 2. Yuk, kita kalikan R dikali Y, maka RY. Kemudian R dikali min 2, min 2R. Ya, R dikali min 2, maka min 2R sama dengan B. Sorry, ini sama dengan B ya. Maka nilai Y adalah, ya kalau seperti ini kita singkirkan dulu Y-nya. Maka Y-nya maksudnya diasingkan dulu, nggak boleh bergabung dengan teman-teman yang lain gitu ya. Di sini R dan Y ini kita sebut sebelah kiri dari tanda sama dengannya ya. Kemudian ini sebelah kanan dari tanda sama dengannya. Ya, kita tulis RY-nya ya. RY-nya masih ada di sebelah kiri sama dengan. Tadi saya bilangnya tanda tangan apa sama dengan? Kalau saya pun bilang tanda tangan berarti artinya sama dengan ya. Mohon maaf ya, lidahnya suka kecelitut-celitut. Ini sama dengan ya. Kemudian B-nya kita turunkan tetap B ya. Ini pindah ruas nih. 2R-nya yang tadinya di sebelah kiri sama dengan kita rubah menjadi ke sebelah kanan sama dengan. Di mana 2R ini adalah tadinya min 2R, karena kita berubah menjadi ke kanan tanda sama dengan, maka berubah menjadi plus 2R, berubah tanda ya. Yuk kita ringkaskan nih biar nggak rupak banget, kita biar agak enakan tulisannya.
ke sini ya. Maka RY kita hanya salin aja kok. RY sama dengan B plus 2R. Yuk, kita disuruh cari apa nih? Nilai Y. Ya, nilai Y berarti B plus 2R dibagi dengan nilai R-nya. Dibagi nilai R gitu. B plus 2R per R. B plus 2R per R. Jawabannya ada ya? Jawabannya D. Ya, D ya. Yuk lanjut ke soal nomor 15. Setengah ditambah 4X sama dengan 10, maka nilai X sama dengan, ya ini sama kayak tadi ya. Agak-agak mirip, tapi nggak sama. Ya, di sini ada yang sama nih, 10 dengan setengah. Ini sama-sama berupa angka. Ya, berarti ini 0,5 ditambah 4X sama dengan 10. Sama, mana ini? Iya, 10. Sama dengan ini, pindah ruas ya, karena ini sama-sama angka. Ini dengan ini sama-sama angka, kita kelompokkan menjadi satu teman gitu ya. Yuk, ini 4X sama dengan, turun ya, ini 10-nya di sini. Kemudian 0,5-nya karena pindah ruas itu maksudnya dari sisi sama dengan ini ya, berpindah ke sebelah kanan, maka tandanya menjadi berubah, yang tadinya positif menjadi tanda negatif. Negatif 0,5 ya. Jadi 4X sama dengan 9,5. Berarti X sama dengan 9,5 dibagi 4. Kalau ini ketemunya ini ya, pecahan semua ya. Kita cari aja deh yang hasilnya sama dengan 9,5 dibagi 4. Yang minus kita singkirkan dulu, pasti nggak mungkin minus. Ya, ini ada pilihan 11,2 sama 19,8. Ini kalau mau disamakan penyebutnya menjadi 2, berarti 9,5 dibagi 2. 4,75 dibagi 2. Ya, bukan ya. Jadi jawabannya pasti D. Tapi kalau mau dibuktikan nggak apa-apa. 9,5 kali 2 itu sama dengan 19. Kemudian kalau 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 19 per 8. Sama ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 16. Jika R plus S sama dengan 100 dan R per S sama dengan 1 per 4, maka nilai R dikurang nilai S adalah ya. Ini kayak soal yang kemarin untuk menyelesaikan ini, soalnya beda jauh dengan ini, tapi dasar dari menyelesaikan soal ini ada di pembahasan aritmatika yang video kemarin, kalau nggak salah, video sebelum ini ya, kalau nggak salah ya. Boleh teman-teman buka kembali di video aritmatika. Yuk, kalau ada soal seperti ini berarti kita kali silang. 4R, 4 dikali R ya, 4R ya, nggak ada lagi temennya, maka tulis sama dengan 1S. Berarti S sama dengan 4R. S-nya 4R nih katanya. Kita masukkan ke sini. R ditambah S-nya tadi katanya 4R, ditambah 4R sama dengan 100. Maka ini R ditambah 4R sama dengan 5R. Sama dengan 100. Yuk ke sini ya. Maka R-nya sama dengan 100 dibagi 5. R sama dengan 20. Sama nih kemarin R-nya 20, S-nya pasti kan tadi katanya R ditambah S sama dengan 100. R-nya 20 ditambah S sama dengan 100. Berarti S sama dengan 100 dikurang 20. S-nya sama dengan 80. Sudah dapat. S 80, R-nya 20. Maka nilai R dikurang S, R-nya 20, S-nya 80. Berapa? R-nya berapa tadi? 20 dikurang S-nya berapa? 80. Maka nilainya sama dengan minus 60. Jawabannya ada D ya. Jawabannya D, minus 60. Oke. Yuk lanjut ke soal nomor 17. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau ada yang nggak paham boleh komen di kolom komentar. Biasanya saya akan jawabin untuk teman-teman yang
agak kesulitan untuk mencerna penjelasannya, saya akan jelaskan ulang. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang minta soft file, saya belum sempat, nanti akan saya buatkan Google Drive-nya ya untuk soal-soal yang sudah dibahas. Nanti akan saya jadikan satu di Google Drive, itu teman-teman bisa download. Nanti akan saya upload di YouTube komunitas kita ya. Jadi teman-teman boleh klik profil dari YouTube ini, nanti di bagian komunitas YouTube di situ insya Allah akan saya upload link Google Drive-nya. Ya, lanjut ke soal nomor 17. Jika A ditambah BY sama dengan CB, maka nilai Y dalam A, B, dan C adalah... ini susah nggak teman-teman? Menurut teman-teman? Ya, ini maksudnya kita disuruh nyari nilai Y-nya aja kok. Jangan bingung ya teman-teman kalau soalnya bahasanya terlalu belibet ya. Padahal artinya cuma nilai Y-nya adalah gitu. Ini sama seperti soal-soal sebelumnya, nggak susah ya. Ya, tulis ulang. Ini ada sama dengan, kemudian yang dicari di sini ini sama dengan yang soal mana ya tadi? Ya, soal ini ya. Soalnya gini, mana ya, pindah ruas tadi. Soal nomor 14, soalnya mirip-mirip dengan itu ya. Kita mau pindah ruas. Maka kalau kayak gini, plus BY sama dengan CB. Karena A-nya ini positif, kita pindah ruas ke sini jadi negatif A gitu ya. Maka nilai Y-nya tinggal dibagi aja. Y sama dengan CB min A, CB min A dibagi B. Ada jawabannya, CB min A dibagi B. Oh iya, CB min A dibagi B. Karena B-nya ini sama. Ini sama nih. Ya. B dibagi B, habis ya. Berarti Y-nya disederhanakan sama dengan C min, karena ini sama, habis nih, tapi ini tetap kan A per B, maksudnya gini, B dibagi B itu habis, tapi A-nya tetap kan A per B, jadi C min A per B gitu. Jawabannya ada Y sama dengan C min A per B, C min A. Jawabannya D ya. Yuk lanjut ke soal nomor 18. Diketahui nilai A sama dengan, oh ya, kalau teman-teman tanya, kenapa sih kok ini tiba-tiba B-nya menjadi ke bawah? Gini, logikanya gini. Misalnya teman-teman punya B-nya ini adalah 2 ya. 2 dikali Y-nya ini adalah 5. Sama dengan 12 minus 2 gitu kan? Nih, CB min A. CB-nya itu adalah 12, A-nya itu adalah 2. Untuk nyari 5, maka teman-teman tinggal gini kan, 5 sama dengan 12 min 2 dibagi 2, gitu kan? Sama dengan 12 min 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5 kan? Ya, jadi 5 sama dengan 5, bener kan? Bahwa 5 adalah 12 min 2 dibagi 2 gitu. Dimana 12 ini punyanya si CB, kemudian minus 2 ini punyanya si A, dan B-nya ini punyanya 5. Jadi 2-nya ini tinggal ditaruh di bawah gini aja. Ya, oke. Semoga bisa diterima ya teman-teman ya. Kalau masih bingung boleh komen. Yuk, soal nomor 18, diketahui nilai A sama dengan 10 min B. Apabila nilai B dikalikan dengan 3, maka nilai A harus titik-titik. Jadi nilai A ini kan sama dengan 10 per B ya. Ya, maka ini sama dengan A per 1 sama dengan 10 dibagi B, gitu kan? Apabila nilai B dikalikan dengan 3, jadi B-nya ini kan jadi 3B gini ya. Maka nilai A harus, ya ini karena yang dikalikan 3 ini adalah penyebutnya gini. Ya ini berarti dikali 3. 3 dikali 1 ya 3 gitu. Maka nilai A ya harus jadinya A, kan tadinya A per 1 tuh. Ya kan? A ini A per 1 gini kan? Karena ini nilai B-nya dikalikan 3, jadi 3B. Yang bawah ini juga harus dikalikan 3, maka A-nya ya harus dibagi dengan 3. Jawabannya ada dibagi 3, ya E ya. Jawabannya logika saja ya sebenarnya. Semoga dapat dipahami ya. Nomor 19, 1 per X ditambah 1 per Y dibagi X per Y sama dengan
Yuk kita selesaikan. Kalau ada penjumlahan yang berbeda penyebut, maka kita samakan penyebutnya sama sebentar. Ya, kalau ada seperti ini X dan Y, kita samakan penyebut sama-sama, kita buat penyebutnya menjadi XY. XY dibagi X menjadi XY dibagi X, jawabannya Y. Mohon maaf ya, saya ke distract, ada gangguan. Di 3 atau 4 video ini saya banyak sekali gangguan karena kondisinya sedang tidak kondusif. Sebenarnya saya menyempatkan diri sekali untuk membuat video. Jadi banyak sekali gangguan dan saya sebenarnya banyak ke distract. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman kalau teman-teman mendengar banyak backsound, kemudian videonya tuh banyak ke cut karena kalau nggak di cut itu nanti teman-teman akan dengar suara motor tukur-tukur gitu, cukup mengganggu sekali. Mohon maaf ya, barusan saya ke distract ya. X-Y dibagi X dikali 1, maka jawabannya Y. Begini ya teman-teman, maksudnya XY dibagi X kan Y, kemudian dikali 1 Y, kemudian XY dibagi Y, X ditambah 1, maka dikali 1 ya maksudnya. Jadi XY dibagi Y, maka X dikali 1, maka X. Jadi ini Y plus X dibagi XY. Kemudian yang ini tetap ya dibagi XY, maka ini juga dibagi XY. Gimana kalau bilang, Kak ya udah berarti XY tinggal dicoret aja? Enggak, kalau teman-teman bingung kayak gini dilogikakan. Berarti gini logikanya, 10 pakai angka-angka yang sederhana. 10 dibagi 2 dibagi lagi sama 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 5-nya nggak bisa ya dicoret dengan 2 gitu. Jadi kalau ketemu kayak gini berarti kan ini gini. Kalau SD tuh berarti gini, 10 dibagi 2 dibagi 5 gitu ya. Kalau zaman SD dulu, ini sama dengan 10 dibagi 2 dibalik 1/5 gitu kan, dikali tapi ininya dinaikkan gitu ya, dirubah jadinya 1/5. Berarti kalau ada kayak gini, Y plus X dibagi XY dikali, kan ini XY per 1 ya, berarti dikali 1/XY gitu kan ya, sama dengan perkalian nih. Berarti ini karena dikali 1 ya sudah, berarti angkanya sama. Y plus X dibagi XY dikali XY berarti XY kuadrat. Ya, jawabannya ada kalau berarti ada di sini. Kadang-kadang XY kuadratnya ini minta disederhanakan lagi, tapi coba kita lihat ada nggak pilihan jawab. Ya, ada, jawabannya C ya. Oke. Alhamdulillah. Kadang-kadang XY kuadratnya ini minta disederhanakan lagi kadang-kadang. Tapi kalau disederhanakan lagi malah tambah ini ya, tambah riuh. Jadi jawabannya cukup C. Oke. Di antara nilai berikut, nilai yang lebih kecil dari 3 adalah 22/7. 22/7 ini 21 dibagi 7 aja sudah 3 ya. Berarti ini kalau ada 22 ya 3,xxx. Berarti lebih gede ya dari 7 ya. Akar 8. Kalau akar 9 itu sama dengan 3. Akar 8 lebih kecil dari 3, ya sudah. Kalau ditanya nilai yang lebih kecil dari 3 ya sudah, berarti akar 8 dong. Nggak usah cari yang lain deh. 10 bagi 3, 3, sekian. Kemudian 3 dibagi ini 30 ya. Ya, karena 0,3 dibagi 0,3 itu 0,3 dibagi 0,1 itu 3. 0,3 dibagi 0,01 30. Kemudian 1,8 kuadrat. 18 kuadrat deh. 18 kuadrat itu kan 324 ya. Jadi 1,8 kuadrat, ininya kan ada 1 nih di belakang koma. Kalau dikuadratkan jadi 2 angka di belakang koma. Jadi 3,24. Jadi jawabannya adalah B. Ini soal yang ini sudah dibahas teman-teman. Kalau
Ini ada soal selanjutnya nih, soal numerik. Ini soal selanjutnya ini soal numerik, dan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Sampai mana ya waktu itu dibahasnya? Oh, sorry, yang ini belum dibahas, tapi soal yang semacam soal numerik ini sudah dibahas di judulnya TIU. Saya mohon maaf ya, saya memberi judul TIU, bukan numerik ya, tapi sebenarnya intinya sama aja gitu. Intinya aritmatik ya, numerik aritmatik. Ini kira-kira teman-teman mau lanjut di satu video atau dibedakan video ya? Saya bedakan video aja ya teman-teman, nanti boleh di video setelah ini teman-teman bisa cek. Insya Allah saya akan membahas soal ini. Terima kasih banyak ya, tetap sehat, tetap semangat ya, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.